datangnya tenaga kerja tadi sudah saya ceritakan itu ya, dalam sisi inilah kalau kita bicara soal perbandingan dengan negara-negara lain ya, saya pernah coret-coret perusahaan Jepang misalnya ada sekitar 3.800 3.000-an tenaga kerja Jepang. Jumlah orang Jepang cuma 12 ribuan. Jadi sekitar satu perusahaan itu cuma 3 orang, 4 orang lah. 3 orang, 4 orang. Jadi ada 4.000 perusahaan, ada 12.000 tenaga kerja Jepang. Berarti satu perusahaan kira-kira 4 orang. Gitu kan hitungnya kan sederhana. Amerika itu ada sekitar 800 perusahaan Amerika di Indonesia. Kemudian orang Amerika yang kerja 2.800, kira-kira 3 orang. Jadi 3 orang Amerika setiap di satu perusahaan Amerika. Begitu juga Korea dan sebagainya. Nah kalau orang Cina, perusahaan Cina ini kira-kira baru 300. Data resmi dari imigrasi ada 21.000 yang bekerja. Berarti kira-kira satu orang ini resmi ya, 170. Di satu perusahaan Cina diisi 70 orang pekerja Cina. Belum lagi yang ilegal tadi, yang diakui ada sekian banyak orang. Jadi perkiraan saya 100. Jadi 100 satu perusahaan Cina, 100 tenaga kerjanya yang masuk. Padahal Jepang satu cuma 4, Amerika satu perusahaan cuma 3 orang, Korea juga begitu. Tapi perusahaan Cina satu perusahaan bisa sampai 100 orang. Ini udah di luar kebiasaan gitu loh. Jadi menurut saya kalau tren ini dibiarkan, ini akan terus meningkat. Dan yang Anda tahu sendiri kan, di beberapa daerah sudah terjadi ada di Bogor yang bikin perumahan lah apa semuanya. Kalau ada alasan mereka datang ke sini jadi komisaris, direktur, jadi tenaga ahli, masa direktur sampai 20 kan nggak mungkin. Atau komisaris ada 30 orang kan nggak mungkin. Faktanya yang di TV-TV yang dilihat itu mereka di sektor kasar ya. Nah jadi menurut saya ini betul-betul masalah. Dan mudah-mudahan sekarang sudah mulai sadar pemerintah ya bahwa ini sesuatu yang harus dibenahi. Dan juga kita dengar mau ada evaluasi tentang proses imigrasi yang bebas visa ya. Bebas visa ada 169 negara, ini mau dievaluasi, tapi saya belum lihat negara mana yang dibatalkan visanya secara bebas itu, masih sama aja, belum berubah juga. Nah tapi intinya kalau ini tren ini dibiarkan dan melihat kebijakan ekonomi yang semakin mempermudah orang asing menguasai aset-aset produktif di Indonesia, ini memang jadi misalnya orang asing boleh punya apartemen, orang asing boleh punya rumah. Artinya apa? Nanti sederhana aja, kalau boleh punya apartemen ya dia masuk ke Indonesia, dia beli apartemen, nanti keluar kebijakan setelah setahun membeli rumah, 2 tahun baik-baik boleh jadi warga negara. Sangat mungkin melihat tren kelakuan mempermudah orang asing di Indonesia. Tren. Jadi kalau besok ada reklamasi dengan rencananya 1,5 juta unit apartemen, 1,5 juta kamar apartemen, ya kalau masing-masing diisi 2 atau 3 orang, mungkin bisa 4 sampai 5 juta orang yang asing yang akan menduduki apartemen itu baru di Jakarta Utara. Belum lagi yang Anda tahu kan ada Walini, wah itu udah di enclave kantong-kantong masyarakat orang asing gitu. Kalau ini terjadi, makanya saya mengatakan ini sudah ada ancaman di depan. Ya, ancaman bukan hanya soal ekonomi, tapi juga adalah okupansi. Ya, jadi orang yang pindah kemari. Seperti juga ketika Belanda, Eropa dengan orang-orangnya ke Indonesia. Nah kalau itu didiamkan, lagu tadi itu memang benar. Ya, Australia kalau cuma dagang orang aborigin masih biasa-biasa aja mungkin. Terus Singapura kalau cuma dagang biasa-biasa. Tapi dengan orang-orang pindah apa semua, lama-lama jadi berubah juga. Nah ini yang menurut saya kita harus betul-betul serius. Jangan sampai kalau kita tidak ngomong atau tidak berjuang, setidak-tidaknya kita tidak malu lah oleh anak cucu kita. Besok kalau anak saya ya, kok jadi begini ya gitu loh. Jadi saya cuma jadi kacung, ini semuanya pada orangnya beda-beda sama kita gitu. Ini saya nggak mau itu terjadi. Karena itu kita harus melakukan perlawanan dengan kesadaran yang penuh, dengan teori yang benar gitu, bahwa kita sekarang sedang dalam ancaman. Kalau ada istilah ini,
The Impending Catastrophe and How to Combat It. Itu kata Vladimir Ilyich Lenin. Jadi ya ada bukunya tuh, The Impending Catastrophe and How to Combat. Masa depan, malapetaka di masa depan, bagaimana memeranginya. Nah, memeranginya dia pakai jalan komunisme. Kalau kita pakai jalan Pancasila. Tapi temanya seperti itu. Bahwa akan ada malapetaka di masa depan. Kita harus perangi sekarang. Cara memeranginya, setidak-tidaknya kita dalam politik tidak boleh kalah. Jakarta harus tidak boleh kalah.